Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut. Saya akan menjelaskan semua butir-butir jawaban dari tryout yang baru saja kita lakukan secara tryout mandiri secara gratis. Untuk soal nomor 21, di sini yang menjadi kata kunci adalah di mana payudara bengkak, tegang, dan nyeri karena bayi tidak mau menyusu. Dan di sini pada hasil pemeriksaan juga payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat palpasi. Ini merupakan tanda gejala dari mastitis. Jadi jawabannya adalah C, mastitis. Untuk soal nomor 22, keluhan di sini adalah demam sejak 2 hari yang lalu dan payudara bengkak, tegang, nyeri, dan tidak mau menyusu. Pertanyaannya adalah tindakan awal yang paling tepat. Nah, semua option di sini adalah benar, ya, tetapi karena yang ditanyakan adalah tindakan awal, jadi yang kita berikan adalah kompres dingin terlebih dahulu untuk mengurangi nyeri ataupun bengkak pada payudara. Kemudian setelah itu bisa kita lanjut dengan kompres hangat, teruskan menyusui dan berikan parasetamol kepada ibu. Untuk soal 23, di sini keluhan utamanya adalah payudara bengkak dan ibu merupakan nifas 5 hari, ya, dan bayi tidak menyusu. Jadi di sini hasil pemeriksaan juga tampak payudara tegang dan keras, tapi tidak ada tampak kemerahan ataupun demam. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, bendungan ASI. Untuk soal nomor 24, di sini keluhan utamanya adalah kaki sebelah kanan terasa nyeri dan punya riwayat melahirkan dengan riwayat partus lama. Nah, jadi di sini yang menjadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, tromboplebitis. Untuk soal nomor 25 yang menjadi kata kunci adalah ibu nifas 4 hari mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Dan di sini juga diterangkan bahwa puting susu lecet, artinya ibu mengalami kesalahan dalam teknik menyusui. Jadi jawabannya adalah tindakan yang paling tepat itu B, mengajarkan posisi menyusui. Untuk soal nomor 26, di sini kata kunci dan keluhan utamanya adalah ibu merasa pusing dan lemas sejak 2 hari yang lalu. Dan ibu juga mengalami riwayat perdarahan postpartum 600 cc. Dan hasil pemeriksaan tampak ibu pucat. Keadaan umum ibu tampak pucat. Jadi pemeriksaan penunjang yang paling tepat itu adalah D, hemoglobin, untuk mengecek apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Jawabannya D, hemoglobin. Untuk soal nomor 27, di sini dapat kita lihat ibu nifas 3 hari, kata kuncinya keluar darah banyak dan kontraksi uterus lembek dan kandung kemih penuh dan tegang dan lokea rubra, ya. Jadi ini merupakan kegagalan kembalinya bentuk uterus ke bentuk semula. Jadi jawabannya itu adalah D, subinvolusio. Untuk soal nomor 28, di sini yang menjadi keluhan ataupun menjadi kata kuncinya adalah pusing sejak 1 hari yang lalu dan ibu memiliki riwayat persalinan spontan dengan perdarahan yang banyak, tekanan darah 90/60 dan HB 10 gram. Nah, jadi diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut ini adalah E, anemia. Untuk soal nomor 29 di sini kata kuncinya di sini adalah riwayat dengan HPP, ya, riwayat dengan perdarahan 400 cc dan keluhan pusing dan lemas. Kemudian uterus teraba lembek, ya. Jadi jumlah darah 1 pembalut penuh. Karena merupakan riwayat dengan perdarahan, maka rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah C, observasi perdarahan. Di sini yang menjadi kata kunci adalah
payudara nyeri dan terasa bengkak sejak 3 hari yang lalu. Dan hasil pemeriksaan juga payudara keras, kemerahan dan meradang, dan suhu sudah 38,5 derajat Celcius. Nah, jadi di sini sebenarnya antara kunci jawaban mastitis dan abses payudara itu hampir sama ya. Kalau dia mastitis seharusnya kemerahan tetapi tidak ada kata meradang. Tetapi kalau abses payudara dia itu lebih cenderung, dia itu tidak keras lagi payudaranya tapi mengeluarkan pus atau nanah. Jadi untuk kasus ini sebenarnya jawabannya lebih tepat ke A, mastitis, karena tidak ada gejala ataupun ciri bahwa sudah mengeluarkan nanah, dan biasanya juga abses payudaranya tidak selamanya lagi keras, terkadang ada yang sudah tidak keras lagi tetapi mengeluarkan nanah. Nah, pada kemarin tryout kunci jawabannya mungkin di situ abses payudara, tetapi sebenarnya ini adalah kunci jawabannya adalah A, mastitis. Untuk soal nomor 31 di sini kata kuncinya adalah nifas 7 hari mengeluh perdarahan sejak 1 hari yang lalu. Dan di sini darah yang keluar sedikit berwarna kecoklatan. Artinya nifas 7 hari seharusnya itu sudah mulai lokea serosa, bukan lagi lokea rubra. Kemudian juga ditegaskan bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Jadi tindakan yang paling tepat adalah B, merujuk ke rumah sakit. Untuk soal nomor 32, di sini diterangkan bahwa nifas 14 hari dengan riwayat persalinan ditolong oleh dukun. Dan di sini hasil pemeriksaan mulut mencucu, punggung melengkung, perut keras. Jadi ini merupakan tanda daripada tetanus. Jadi jawabannya adalah C, tetanus. Untuk soal nomor 33 yang menjadi kata kunci adalah keluhan keputihan, di mana keputihan berwarna kuning kehijauan. Ini merupakan salah satu gejala trichomoniasis yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Biasanya juga ini disertai dengan keputihan yang berbusa. Walaupun di kasus tidak ada diterangkan keputihan berbusa, tetapi keputihan berwarna kuning kehijauan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah A, trichomoniasis. Di sini adalah kata kuncinya keluhan demam dan hasil daripada anamnesis, sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Dan ditambah lagi dengan hasil rapid diagnosis tes adalah positif. Jadi masalah yang mungkin pada kasus tersebut itu adalah A, malaria. Untuk soal 35 di sini yang menjadi kata kuncinya adalah saat sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipinya, hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari, dan ini merupakan jenis refleks rooting, yaitu A. Untuk soal nomor 36 di sini yang menjadi kata kunci adalah telah diberikan suntikan Fitka 1. Nah, artinya setelah diberikan Fitka 1 biasanya itu diikuti dengan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0 atau HB0. Walaupun memang di sini rooming in juga bisa dilakukan, memandikan juga bisa karena bayi sudah 6 jam yang lalu, tetapi biasanya karena sudah diberikan Fitka 1, maka jawabannya asuhan yang paling tepat dilakukan selanjutnya itu adalah E, memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Untuk soal nomor 37 di sini dapat dilihat bahwa kata kuncinya itu adalah kala 2 yang lama dan bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, dan tonus otot lemas. Maka ini diagnosis yang paling mungkin terjadi adalah D, asfiksia. Untuk soal nomor 38 di sini adalah umur bayi masih 3 hari, walaupun memang pada hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tampak kuning
pada daerah muka, leher sampai ke pusat, ini masih merupakan ikterus fisiologis karena masih terjadi pada umur 3 hari. Dan kuningnya masih sampai ke pusat, tidak sampai ke bagian ekstremitas tangan dan kaki dan kuku. Jadi ini merupakan ikterus fisiologis yang biasanya hilang pada umur bayi 10 hari. Jawabannya adalah A, ikterus fisiologis. Untuk soal nomor 39, di sini yang menjadi kata kunci adalah keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Artinya diarenya sudah berlangsung sekitar 14 hari, maka diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah B, diare persisten. Untuk soal nomor 40 di sini yang menjadi kata kunci adalah berat badan 9 kilo, panjang badan 75 cm. Ini merupakan pertumbuhan yang normal, tetapi skor KPSP berjumlah 7. 7 dan 8 ini merupakan perkembangan yang meragukan. Jadi jawabannya adalah B, pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan.